Hai Brewers, balik lagi bersama gue Christian. Nah, gue berhasil menciptakan resepi baru yang gue namain resepi 2.0. Ya, jadi kalau kalian tahu resepi-resepi sebelumnya gue itu, resepi pertama itu berhasil untuk meng-highlight sweetness, terus juga good aftertaste. Tapi lately gue ngerasa ketika gue cupping sama pada saat gue brew, di cupping itu gue ngerasa lebih kompleks. Nah, jadi berangkat dari hal itu, gue mau mencoba upgrade resepi gue, plus dengan teknik yang mungkin sedikit lebih sulit tapi layak untuk dilatih supaya kalian bisa mendapatkan flavor yang lebih kompleks. Terus juga di resepi ini nanti flavornya lebih kebuka banget dan juga layernya lebih terstruktur. Nah, ini semua dapat dicapai dengan teknik yang bagus, juga tentunya coffee beans yang bagus, dan juga variabel yang sudah ditweak sedemikian rupa. Kayak biasa gue pakai 15 gram kopi, 240 gram air. Nah, di Comandante ini settingannya 27 klik gitu. Ini gue udah dial. Kalau kalian misalnya kenapa nggak 26 klik? Nah, kalau misalnya dengan resepi ini kalian pergi ke 26 klik, itu flavornya dia akan lebih cenderung lebih rapat, lebih numpuk gitu. Jadi layer-layernya nggak kebuka. Tenang aja, 27 klik ini intensitasnya dapat banget. Nah, kalau misalnya kita pergi ke 28 klik, itu memang dia lebih delicate, lebih soft, ya kan? Lebih santai. Nah, jadi lebih preferences, ya kan? Gesernya sekitar segitu aja kalau kalian mau main. Terus gimana kalau yang bertanya, dulu kan kalau gue terkenalnya DNT gitu, ya, density and temperature. Jadi temperature-nya berapa gitu. Nah, gue sih sekarang karena ini resepi baru, otomatis DNT-nya juga harus di dial lagi, dan juga itu membutuhkan waktu berhari-hari untuk riset. Nah, jadi lebih gampangnya gini, kita akan start selalu semua kopi itu, ini bukan kopi insting aja, tapi bebas untuk kopi yang lain juga. Jadi kalian bisa start dari 92 derajat Celcius. Nah, kalau pada saat kalian minum itu kopi terasa numpuk banget, rapet flavornya, ya, kalian bisa kurangin suhu 1-2 derajat. Terus kapan dong untuk naikin suhu? Nah, kalau kalian ngerasa flavor itu jauh banget di belakang, kok nggak dapet ya, acidity-nya kurang gitu ya. Nah, itu kalian bisa naikin suhu 1-2 derajat juga, 93, 94. Oke? Gampang banget ya. Nah, sekarang kita langsung praktek. Untuk pertama kali, yang kalau kalian tahu video-video gua, jadi pertama kali itu cara lipat paper filter ini pun akan sangat mempengaruhi dari rasa kopinya, ya, karena kita nggak mau ada channeling. Channeling itu air yang keluar tanpa melalui bubuk kopi. Nah, jadi paper filternya pasti harus rapet biar nanti pas ngebrew vakum. Nah, itu ada di video gua di sebelumnya anti channeling. Nah, itu kalian ikutin. Terus juga yang kedua, sebelum memakai resepi ini, pastiin kalian untuk distribusinya memakai sumpit. Ya, alasannya simple, kalau kita tap kayak gini, otomatis yang grand size yang fines itu, yang debu itu akan jatuh ke bawah dan itu akan menyebabkan choking, mampet. Nah, jadi pastiin ngeratainnya pakai sumpit supaya rata aja yang fine sama yang bouldersnya sama yang optimum grand size-nya, mixnya rata. Oke, itu faktor penting. Nah, terus gue juga di sini ada namanya teknik agitasinya. Ini yang paling penting ya. Jadi agitasinya itu untuk, jadi 3 kali puring. Puring yang pertama itu cepat, kedua cepat, ketiga lambat banget. Nah, ini cepat-cepat bukan berarti asal aja, ini ada hitungannya. Nah, sama kalau misalnya kalian nge-gym, itu ada repetisi setnya. Satu set misalnya 10 kali, satu set 15 kali. Nah, kalau di brewing, satu setnya itu patternnya adalah dari dalam keluar, luar ke dalam. Itu satu set. Nah, untuk blooming, nanti gue cantumin di kolom deskripsi. Untuk blooming itu 2 set, berarti dalam keluar
luar ke dalam itu satu, dalam keluar, luar ke dalam itu dua. Ya, untuk blooming itu 2 set. Untuk second pour di mana ini mengekstrak flavor, ya itu dibutuhkan 3 set. Dan yang terakhir itu slow pour 1 set aja. Jadi slow banget pouringnya sampai 240 itu di set terakhir. Oke, let's go. Nah, jadi ini gua hari ini pakai kopi yang gua baru rilis. Gua rindu banget kopi Woz, jadi gua langsung pakai ini. Ini langsung 15 gram kopi. Ya, ini ngeratainnya, tusuk, putar. Ini penting banget ya. Nah, 15 gram kopi. Terus ratain pakai sumpit, diter. Suhu 92 derajat, oke. Ini 2 set untuk pouringan 50 gram selama 40 detik. Ya, nanti resipi detail ada di bawah. Oke, perhatiin ya. Teknik ini penting. Dia akan menentukan struktur rasa kopinya. Ya, hingga aftertaste. Jadi kalau tekniknya salah, ya flavornya nggak bakal keluar. Oke, let's go. Jadi kita bloom 50 gram. Nah, ini harus merata ya. Patternnya spiral banget. Masuk ke dalam, keluar lagi. Masuk ke dalam. 50 gram. Oke. Nah, ini kalian biasanya gue langsung hirup aromanya. Ya. Oke, 40 detik. Ini kita 3 set ya. Jadi set pertama dalam keluar. Ini sampai 140. Ya, ini set kedua. Ini emang busanya masih banyak banget kremanya karena baru roast. Set ketiga ya, sampai 140. Oke, tadi 3 set ya, dalam keluar, luar ke dalam satu, itu selama 3 kali. Nah, ini kita diamin sampai 1 menit 30 ya. Jadi biarin dulu benar-benar kopinya meresap dengan teknik agitasi yang kuat tadi, dia pori-porinya kebuka. Nah, ini kita ekstrak yang terakhir untuk sweetness dan aftertaste. Nah, untuk sweetness ini patternnya jangan terlalu ke pinggir, oke? Kita mulai di 1 menit 30. Ini sampai 240. Nah, ini dari dalam tetap, tapi 1 set aja ya, slow pour. Dalam, keluar. Ingat, 1 cm dari pinggir. Kalian masuk lagi. Ingat ya, sangat slow pour ya. Dan banyakin di tengah. Kenapa? Karena tengah ini untuk achieve sweetness. Oke, 240. Ya. Nah, pastiin ya, ini yang paling penting, bednya kawah. Kenapa harus bednya kawah? Karena biarin yang fine particle nempel di atas. Ya, sedangkan boulders dan lainnya tetap kita ekstrak terus. Nah, ini total brew time juga sangat penting. Gua mau total brew time-nya itu minimal 2 menit 30 ya. Jadi itu dari tactile-nya atau bodinya atau kekentalannya dapet, flavornya juga dapet. Jadi kalau flavor tanpa tactile yang pas juga, itu pasti flavornya kayak cempreng-cempreng gitu, kayak tipis. Tapi kalau misalnya flavornya dapet, udah diekstrak bagus dengan teknik tadi, disupport dengan body yang licin, silky, ya smooth, bulat, wah cakep kopinya. Oke, itu butuh latihan memang. Nah, kita selesai tadi di 2 menit 35. Pada saat kalian pakai resipi ini, kalian udah bisa cium dari aromanya benar open banget. Tadi gue udah coba juga di Flowerly ya kemarin. Macam-macam lah, gue udah berapa hari ini gue trial ini untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Kalian harus coba. Ini benar-benar resipi ciptaan gue yang termutakhir. Kalau software diupdate terus. Memang Chiroso ini fruity lemonnya ya kan, citrus dengan soft floral. Kalau gue sebenarnya bisa bilang ini kayak ada rosella-rosellatinya, fruitsnya warnanya colornya merah-merah. Wah, cakep. Ini apalagi kalau Flowerly ya bunga banget. Boom. Kita coba ya. Nah, sebenarnya dari kemarin
Gua ada nih tipe orang yang memang suka itu dia lebih intens, flavornya lebih solid, nonjok gitu. Nah, caranya gimana? Jangan ngalusin grinder. Ya sekali lagi jangan ngalusin grinder. Tapi yang bisa kalian lakukan adalah dengan memundurkan puringan keduanya. Jadi kalau puringan, maksud saya puringan terakhirnya, kan kalau tadi puringan terakhir tuh di 1 menit 30 tuh. Nah, kalian bisa mundurin sampai 1 menit 40. Jadi dia pore-porenya lebih kebuka lagi, udah lebih siap diekstrak tuh sweetness sama tactile-nya, bodinya ya, sama aftertaste-nya. Jadi kalian start di 1 menit 40. Nah, itu pasti lebih manis lagi, lebih sweet lagi. Ya otomatis total brew time-nya juga nambah. Jadi mungkin 2 menit 45 atau 2 menit 40. Oke, itu aja resepi 2.0 dari gua. Nah, kalian bisa coba dan kasih komentar gimana menurut kalian resepi ini dibandingkan dengan resepi gua sebelumnya. Oke, itu aja. Semoga resepi ini dapat membantu kalian brewers untuk menikmati kopi di pagi hari tanpa ribet dan tanpa pusing. Oke? Bye bye.